Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip, akan menyampaikan latihan 9.3 duopoli dengan biaya produksi yang asimetrik. Misalkan dalam fase duopoli, fungsi permintaan diberikan oleh P sama dengan 100 min 0,5 X1 plus X2, dua perusahaan memiliki fungsi biaya yang berbeda, yaitu C1 sama dengan 5X1 dan C2 sama dengan 0,5 X2 kuadrat. Anda diminta untuk menentukan keseimbangan pasar, berarti berapa PG-nya gitu ya, dan masing-masing perusahaan dapat berapa. Dalam model duopoly non-kolusif, Cournot-Nash equilibrium, Chamberlain Joyce profit maximization, Stackelberg jika salah satu perusahaan itu kemudian memimpin. Baik, jadi yang pertama ya, yang pertama itu adalah Purno, Nash equilibrium. Oke, Purno Nash equilibrium, di mana P1, P-nya adalah 100 min 0,5. X1 plus X2 dan seterusnya dan seterusnya. Anda berarti menentukan fungsi laba ya, P ya. Berarti ini tentukan fungsi labanya. Mengapa kok fungsi laba? Karena di dalam soal yang kita punya ini adalah fungsi biaya total. Jadi bukan MC kan? Nah, kalau MC Anda bisa langsung nanti tentukan TR-nya, kemudian turunkan menjadi MR dan seterusnya. Jadi ini khusus kasus ini treatmentnya agak sedikit berbeda karena Anda harus menentukan fungsi labanya dulu. Sehingga nanti pada akhirnya, pada saat first order condition, Anda langsung bisa menentukan eh, fungsi reaksinya seperti apa. Ya, jadi ini saya nyatakan di sini ya, eh, fungsi fungsi laba. Nah, apa fungsi labanya ini? Misalnya untuk yang P1 itu sama dengan R1 dikurangi C1, dan untuk fungsi laba perusahaan 2 ya, ya gitu ya. Perusahaan 2 berarti P2 sama dengan R2 dikurangi C2. Seperti ini ya. Jadi ada dua perusahaan yang akan kita analisis bersama-sama ya teman-teman. Nah, di mana Pi1 itu terdiri dari R1 adalah P kali Q1, gitu ya, min C1, di mana di sini bukan Q tapi X lambangnya, X ya. Ini juga begitu, nanti kita ganti Pi2 sama dengan P kali Q2 dikurangi C2. Nah, sekarang kita substitusi ya, gantikan. Nah, ini Q1-nya ya kita ganti sesuai dengan apa yang ada tadi. Jadi di sini adalah 100 min 0,5 X1 plus X2. Kemudian kita kali dengan X1 dikurangi C-nya adalah 5X1 seperti ini. Ya, jadi C-nya seperti ini ya. Oke, yang kedua sekalian aja. Yang kedua sekalian kita lihat di sini. Nah, di sini. Yang kedua berarti P2 ya, P2 itu sama dengan 100 min 0,5 X1 ditambah X2 dikalikan dengan X2 dikurangi 0,5 X2 kuadrat. Seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa ekspansikan itu. X1 kali 100 berarti kan 100 X1 min X1 kali 0,5 kali ke sini berarti min 0,5 X1 kuadrat min 0,5 X1 X2 seperti ini, min 5X1 ya. Sementara yang kedua kita beri sekat aja ya, yang kedua itu berarti 100 min 0,5 X1 X2 min 0,5 X2 kuadrat min 0,5 X2 kuadrat. Ya, nah kita selesaikan ini sampai habis X2-nya
Berarti sama dengan 100 dikurangi 5, berarti tinggal 95 ya. X1 min 0,5 X1 kuadrat min 0,5 X1 X2. Nah, untuk perusahaan keduanya berarti kita punya, sorry ini X-nya 100 X1 ya, lupa. 100 X2 harusnya, kan dikali X2 ya. Ya, berarti 100 X2. Berarti 100 X2, ah ini, berarti 100 X2 min 0,5 X1 X2. Nah, ini sama ini habis apa enggak ya? Oh enggak, berarti min X2 kuadrat. Seperti ini ya. Oke, kita ganti warna aja. Setelah fungsi laba kedua perusahaan, Anda tentukan eh, apa namanya syarat maksimum minimum, gitu kan? Syarat maksimum atau minimum. Nah, itu berarti do P1 per do X1 sama dengan nol atau do P2 per do X2 juga sama dengan nol bagi perusahaan dua. Oke, berarti kita akan hitung ya yang di sini. Berarti turunan daripada ini berarti do P ini kok tiba-tiba P2 ya, sorry. Ini P1. Ya, oke ya. Do P1 per do X1. Berarti di sini ketemu 95 min eh, ini berarti min X1 ya kan? Min 0,5 X2 ya, sama dengan nol. Sementara yang kedua, nah yang kedua berarti do P12 ya per do X2. Oke. Jadi di sini 100 min 0,5 X1, betul ya, 0,5 X1 min 2 X2 seperti ini, sama dengan nol. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka kalian bisa memindah ruaskan untuk membentuk fungsi reaksinya bagaimana. Ini ya, berarti berarti 95 siapa yang pindah X1 ya 95 min 0,5 X2 itu sama dengan X. Jadi fungsi reaksinya, fungsi reaksi perusahaan satu itu adalah X1, sorry ya, X1 itu sama dengan 95 dikurangi 0,5 X2. Saya ganti pakai can ya, seperti ini. Nah, ini adalah FR-nya perusahaan satu. Nah, sekarang kita hitung FR-nya perusahaan dua. Berapa ini perusahaan dua punya FR? Kan itu kan. Berarti kan 100 pindah ruasnya ini kan. Berarti min setengah X1 sama dengan 2X2. Nah, berarti dibagi dua semua berarti ketemu berapa itu? 50 ya, 50. 50 min seperempat X1 sama dengan X2. Jadi ini FR2-nya adalah X2 sama dengan 50 min seperempat X1. Ya, gini ya. Oke. Nah, jika sudah, kalian bisa menentukan keseimbangan kurnonya, kan gitu kan. Oke, keseimbangan kurno berarti langkah ke berikutnya ya. Oke, berarti di sini adalah keseimbangan kurno. Keseimbangan Kurnow-Nasnya berarti FR2 disubstitusi ke FR1, ya kan? Nah, berarti kalau kalian punya FR2-nya berapa, kalian tinggal mensubstitusi ke FR1. Nah, FR1-nya berapa tadi? X1 sama dengan 95 min setengah X2. Nah, sekarang kita ganti X2-nya berarti 95. X1 sama dengan 95 min setengah X2-nya adalah 50 min seperempat X1. Seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, berarti X1 sama dengan 95 dikurangi 25 dikurangi seperdelapan jadi plus 1/8 X1. Ya, berarti di sini X1 min 1/8 X1 sama dengan ini kurang ini. Berarti berapa ini? 70 ya kali ya. Benar ya, 70 ya. 95 kurangi 25. Itu 70. Oke ya, 70.
Semoga saya nggak salah ya. 70. Berarti saya punya 8 kali ini. 8 kurang satu berarti 7 per 8 X1. Sama dengan 70. Ya, berarti X1-nya sama dengan 70 dikali 8 per 7. Coret-coret berarti X1-nya ketemu 8. Jika X1-nya sama dengan 80, sorry kok X2 ya, saya nulisnya X1. 80, maka X2-nya berapa? Berarti X2-nya sama dengan 50 dikurangi seperempat X1. Ini ya. Berarti X2-nya sama dengan 50 dikurangi seperempat dari 80. Berarti X2-nya sama dengan 50 min 20 seperti ini. Berarti X2-nya sama dengan 30. Jadi keseimbangan Cournotnya itu ada di angka, kalau misalnya Q1, Q2 itu ada di angka 80,3. Nah, berapa harganya? Nah, harganya berapa? Bisa Anda substitusikan ini angka ini ke sana. Jadi kalau ini ingin tahu harganya berapa, nah berarti Anda substitusi ini ke harga. Harganya tadi adalah 100 min 0,5 X1 ditambah X2. Seperti ini ya. Berarti harganya adalah 100 min setengah 80 tambah 30. Berarti 80 tambah 30. Berarti P-nya sama dengan 100 min setengah kali 110. Kan? Coret-coret 5. Nah, berarti P-nya sama dengan 100 min 5 kali 11. Berarti 55. Ya. Berarti ketemu 45 harganya ya. Jadi harga yang bisa ditetapkan oleh masing-masing perusahaan ya kan pada saat mencapai NAS equilibrium adalah sebesar apa? Berapa besar labanya? Nah, kira-kira berapa besar labanya? Tinggal Anda masukkan. Jika Anda ingin cari labanya berapa. Ini adalah harga pasarnya. Oke, baik. Selanjutnya untuk yang kedua gitu ya, Chamberlain Joint Profit Maximization akan saya bahas di video eh, berikutnya. Terima kasih.